الخطيب على المنبر أوصفوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحيمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qawwi al-islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat وانصرهم على إقامة الدين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa nasara abadan wa azza jundahu wa ahsama wa'ada. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha hal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulillah nabiyul ummi karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, 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 puja dan puji syukur
Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, pencipta alam semesta, yang mana telah memberikan kita kekuatan iman, amal soleh, serta diberikannya kekuatan yaitu melangkahkan diri kita ini memenuhi daripada panggilannya, yaitu dalam rangka sholat Idul Fitri secara berjamaah. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dan kita syukuri setiap saat dan waktu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sering agungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita diberi kekuatan iman, amal soleh dalam perkara hidup dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ini tergolong pengikut yang setia, yang tentunya kita mengharapkan syafaatnya bukan saja di dunia, jauh lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan umat manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamanya hanya dalam amal agama yang sempurna seperti yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Sejauh kita amalkan daripada iman amal soleh, sejauh itu pula kita akan mendapatkan kebahagiaan, sejauh pula kita akan mendapatkan kejayaan, bahkan kesuksesan di dunia, jauh lagi di akhirat yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan perwujudan tetap menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu maha besar. Pada hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kehadiran raya Idul Fitri, hari yang sangat memberikan kebahagiaan bagi kita kaum muslimin, sebab hari ini merupakan kemenangan di mana kita semua selama 1 bulan penuh telah berhasil menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Bahkan bersama dengan itu kita pula telah berhasil memerangi nafsu, syahwat, menjauhi segala kemaksiatan seperti berdusta, mempuji orang, menipu, hasud, dengki, dan lain sebagainya dari semua perbuatan yang tercela. Sebaliknya, selama 1 bulan kita telah berhasil meningkatkan amal soleh, menjalankan sholat tarawih, tahajud, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya dari semua amal yang terpuji dan mulia. Semoga semua yang baik berlanjut terus setelah hari ini. Hari ini disebut hari kemenangan karena kepulangan kita dari tempat ini menuju rumah masing-masing akan membawa pahala yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah berbuat kebaikan, mereka akan memperoleh kemuliaan dan kemuliaan di dalam buku catatan mereka. Sedangkan orang-orang yang berbuat dosa, mereka juga akan memperoleh di dalam buku catatan kerugian dan penyesalan kelak kemudian hari. Di dalam hadis marfu dari Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, apabila telah datang hari raya maka turunlah malaikat berbunyi di tiap-tiap negara, lalu mereka berhenti di setiap ujung jalan seraya berseru dengan suara yang dapat didengar oleh setiap makhluk kecuali jin dan manusia. Hai manusia, hai umat Muhammad, keluarlah kalian untuk menghadap kepada Tuhan yang Maha Pemurah dan memberikan kenikmatan dan mengampuni dosa-dosa besar. Pada waktu itu apabila mereka keluar menuju tempat salah satu hari raya, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, apakah balasanku apabila telah mengerjakan pekerjaannya? Para malaikat menjawab, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah pahalanya. Lalu Allah berfirman,
Sekarang aku saksikan kepada kamu sekalian, sesungguhnya aku jadikan keridhaan dan pengampunanku sebagai pahala mereka di dalam menjalankan puasa dan sholat mereka. Allah berfirman lagi, mintalah kalian kepadaku demi keagungan dan keluaranku pada hari ini. Kamu sekalian tidak minta kepadaku perkara apa saja yang berguna bagi akhirat, kecuali pasti aku memberinya. Sekarang bukanlah kalian dengan membawa ampunan karena kalian telah ridho mengikuti perintahku, dan begitu pula aku ridho kepada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi hari raya ini, kita sebagai muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, baik lelaki maupun perempuan, merdeka atau budak berdiam, besar ataupun kecil, semuanya wajib mengeluarkan zakat sebanyak kurang lebih 2,5 kilogram berupa beras. Zakat fitrah ini dibayarkan dari awal bulan puasa sampai akhir puasa. Yang lebih utama dari semua terbitnya fajar sampai sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Bagi anak-anak atau budak berdiam, maka orang tua atau majikannya yang wajib mengeluarkan zakatnya. Kewajiban mengeluarkan zakat ini adalah manifestasi rasa sosial kita kepada fakir miskin yang hidup selalu dalam kesulitan. Kalau dalam suasana kegembiraan, kebahagiaan seperti ini, kita tidak mau peduli dengan nasib mereka, maka sungguh kasihan mereka. Padahal agama Islam diturunkan kepada kita semua tiada lain adalah menuntut kita kepada jalan yang lurus dan terpuji. Apakah pantas jika di saat sukaria seperti ini, sementara kiri kanan terdapat sesama saudara muslim masih ada yang hidupnya serba kekurangan? Sudah barang tentu hal itu tidak pantas sama sekali, merupakan perbuatan tak terpuji yang tak patut dilakukan oleh seorang muslim, di mana salah satu kewajiban orang muslim adalah saling tolong menolong, mempunyai solidaritas dan bertoleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan bertolong-tolonglah atas kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong atas dosa dan permusuhan, dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pedih siksanya. Oleh sebab itu Allah mewajibkan zakat fitrah pada seluruh umat Islam yang kelebihan jatah makan untuk sehari semalam pada hari raya itu, bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumberkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, warada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakatil fitri wa mirada na'alan nasi so'an min syairin ala kulli furin au ibadin sakirin au unsa. Artinya Rasulullah SAW bersabda, telah diwajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 so dari kurma atau 1 so dari gandum kepada setiap orang, merdeka atau budak berdiam, lelaki atau perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan hanya kepadanya lah kita segala puji baginya. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana fungsi zakat adalah membersihkan harta benda yang kita miliki, maka zakat fitrah pun membersihkan diri kita dari segala noda. Artinya dengan zakat fitrah itu kita dibersihkan dari sifat-sifat yang keji dan kotor, seperti sifat tamak, kikir, sombong, dengki, dan lain sebagainya dari sifat yang tercela. Maka berbahagialah kita karena kita telah dapat menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan, melaksanakan ibadah yang lain, dan pada akhir bulan puasa ini kita mengeluarkan zakat fitrah. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15,
qad aflaha man tazakka wa satarusma rabbihi fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat kepada Tuhannya lalu ia sembahyang. Sedemikian besar faedah zakat fitrah ini sehingga Allah menggantungkan diterimanya ibadah puasa ini apabila sudah membayar zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda, "Saum sahri Ramadan mu'allaqah bainas samai wal ardi wala yarfa'u illa dirakatin fitri." Puasa dan Ramadan itu digantung di antara langit dan bumi dan tidak diangkat menghadap Allah kecuali dengan zakat fitrah. Hadis riwayat Abu Hafiz bin Sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa puasa Ramadan yang kita kerjakan 1 bulan penuh tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mengeluarkan zakat fitrah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, hanya kepadanya lah segala puji. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sesuai dengan kebesaran hari raya Idul Fitri ini, maka Allah telah menghalalkan kepada kita semua untuk makan dan minum. Sebaliknya pada hari itu kita dilarang berpuasa. Sebab itulah mari kita bersyukur kepada Allah serta meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan memperbanyak amal kebaikan sebagaimana yang telah kita biasa lakukan. Mari kita saling bermaaf-maafan dengan bersalam-salaman antara kita atau kepada orang yang selama ini bermusuhan. Marilah kita bersilaturahim dengan berkunjung mengunjungi orang tua, para guru, bini sepuh dan orang-orang yang harus dikunjungi. Mari kita bererat tali persaudaraan sesama umat muslim. Kita hapus segala perselisihan dan kesalahpahaman. Kemudian kita ganti dengan saling pengertian dan kasih sayang sehingga makna hari raya Idul Fitri benar-benar terasa. Di dalam suatu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 3 perkara, barang siapa mau mengamalkannya, niscaya Allah akan menghisapnya dengan hisap yang ringan dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Lalu para sahabat kemudian beliau bersabda, apakah 3 perkara itu ya Rasul? Kemudian beliau bersabda, yaitu kamu memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu, dan kamu menyambung tali persaudaraan dengan orang yang telah memutuskan tali persaudaraan dengan kamu, dan kamu memberikan maaf kepada orang yang telah menganiaya. Apabila kamu telah berbuat seperti itu, niscaya kamu akan masuk surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, hanya kepadanya lah dia segala puji. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia, tadi malam selama semalam suntuk kita telah menyambut hari raya dengan bertakbir, bertasbih, bertahmid. Sebelum itu selama 1 bulan penuh kita telah tekun berpuasa, menjalankan sholat tarawih, sholat witir setiap malam. Bersama dengan itu pula kita telah berhasil mengekang hawa nafsu dan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak sedekah, yang mengerjakan sholat malam dan lain sebagainya. Kemudian di akhir bulan Ramadan kita dengan penuh keikhlasan telah membayar zakat fitrah dengan fakir miskin. Maka bulan Ramadan yang penuh keberkahan telah kita lampaui. Semoga kita berdoa agar kita dapat sampai lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Dan sekarang kita masuk bulan Syawal, tentu saja suasananya sudah berubah, tidak seperti bulan Ramadan. Oleh sebab itu kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan dan kewaspadaan. Jangan sampai kegiatan ibadah yang selama bulan Ramadan telah kita lakukan itu menjadi kendor kembali. Kalau pada bulan lalu dia bangun malam untuk sholat tahajud, maka kegiatan itu jangan sampai kita hentikan, namun bahkan harus ditingkatkan, termasuk pula ibadah-ibadah yang lain. Sebab bukanlah termasuk orang-orang yang beruntung jika prestasi ibadah semakin hari menjadi menurun. Akhirnya marilah kita sama-sama selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi kekuatan
untuk mengerjakan amal soleh sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan dapat meninggalkan dunia kelak dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dapat ditempatkan di dalam jannah-jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu anhu li sahabatina wa an ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afilin, wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa ta'dilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha ya Allah ya Allah ya Allah innaka a'la darajat wa tuballighuna biha sunnah min jami'il khairat wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Puja dan puji syukur atas kehadiran-Mu ya Allah, atas limpahan nikmat karunia-Mu yang Engkau berikan kepada semua yang berada di sini ya Allah, keluarga kami, saudara kami, umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tentu kami banyak kesalahan ya Allah di sana sini yang kami nampakkan dan kami sembunyikan ya Allah. Karena kami begitu lemah ya Allah, untuk itu ampuni kami, maafkan kami di hari yang putri ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah rahmat hidayah petunjuk ya Allah, sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur dan selalu menjadi hamba yang Kau ridhoi, bertakwa dengan iman amal soleh di setiap saat dan waktu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolong kami ya Allah. Tanpa Engkau beri pertolongan, niscaya kami tidak akan mampu lebih baik dalam perjalanan hidup ini ya Allah. Untuk itu berikan kami kekuatan ya Allah, berikan kami rahmah hidayah-Mu, diri kami, keluarga kami, umat seluruh alam ya Allah.
a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min arda'il asil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa hidayatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najjina minan nar fi indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana yuqimus sholati wa dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li yuqimus sholati wa dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa innal jannata ma'abrar ya aziz ya rabbal ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Alhamdulillah.